Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Insya Allah semuanya masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita dapat bertemu lagi walaupun tidak bertatap muka, tetapi kita bisa saling menyapa di pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahan kalor. Nah, di sini yang dimaksud dengan kalor itu merujuk ke suatu derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, jadi kalor itu kan panas, berarti suatu benda dengan suhu yang tinggi ya, suhu yang tinggi. Nah, di sini yang disebut dengan kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Misalnya nih, kamu sedang ngerebus air pakai panci. Nah, airnya sudah mendidih, terus secara tidak sengaja kamu menyentuh bagian dari panci tersebut. Nah, apa yang terjadi? Kamu pasti akan kaget karena tangan kamu menyentuh panci yang ternyata panas sekali, sehingga mungkin ada luka atau ada cairan yang menggembung di kulit kamu. Nah, itu adalah pengaruh suatu kalor pada suatu benda. Nah, dalam fisika, satuan kalor ini adalah joule, atau disingkat atau disimbolkan dengan huruf J besar. Besarnya satu kalori ini sama dengan 4,2 joule. Atau jika dibalik, besarnya 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Nah, apabila suatu zat itu menyerap kalor, maka suhunya itu akan naik. Nah, sedangkan jika suatu zat itu melepaskan kalor, maka suhunya itu akan turun. Sebagai contoh, misalnya air. Air ini kita panaskan hingga mendidih. Berarti si air ini dia menyerap kalor, maka suhunya nantinya akan naik. Kemudian kita balik. Misalnya ada sebuah es batu. Nah, es batunya itu kita cairkan. Berarti kalau es batunya mencair itu kan dia melepas kalor, maka suhunya itu nanti akan turun. Nah, apabila kita melakukan sebuah percobaan, misalnya air panas ini ditambah dengan air es. Misalnya nih kamu lagi jajan di suatu tempat, suatu restoran misalnya. Tadinya kamu pesan teh panas, ternyata kepanasan. Akhirnya nggak lama kemudian kamu biasanya memesan juga es batu supaya agak turun biar nggak terlalu panas untuk diminum. Akhirnya airnya itu menjadi hangat. Kurang lebih seperti itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jumlah kalor ini disimbolkan dengan huruf Q besar. Jangan sampai nulis dengan huruf Q kecil ya, nanti akan beda maknanya. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu benda itu dapat dirumuskan. Nah, ini sebenarnya dibalik-balik nih. Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Nah, kalau ibu nih, ini biasanya ibu singkat menjadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jadi disingkatnya menjadi Q macet. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Tadi bolak-balik sama aja, semuanya dikalikan. Atau kalau kita buat segitiga rumusnya menjadi seperti ini. Q-nya di atas, C atau C, M, dan delta T-nya itu ada di bawah. Nah, apa sih Q, M, C, sama delta T itu apa saja sih? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Mulai dari Q. Q itu adalah jumlah kalor yang satuannya itu adalah joule atau juga kal. Kal itu kalori. Dan M ini adalah massa bendanya, satuannya dalam kilogram. C ini adalah kalor jenis zat, satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T ini merupakan kenaikan suhu. Nah, di sini bisa menggunakan satuan derajat Celcius atau Kelvin, tapi seringnya yang kita gunakan adalah derajat Celcius.
Nah, delta T ini bisa kita cari dengan mengurangkan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Atau T dikurang T0. T itu suhu akhir, T0 itu suhu awal. Kemudian kita lanjutkan. Misalnya di sini ada sebuah contoh soal. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius? Berarti mendidihkan berarti suhunya meningkat ya, menjadi 100 derajat Celcius. Air mendidih itu suhunya 100 derajat Celcius. Dan kalor jenis air itu 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini sebelum kita kerjakan soal ini, kita harus menganalisis dulu soalnya. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg? 1 kg ini merupakan massa benda. Kemudian suhu awal itu T0. Suhu awalnya 25 derajat Celcius. Dan suhu akhir atau T-nya itu 100 derajat Celcius. Tadi kita kan sudah membahas ya, di awal tadi delta T itu merupakan selisih suhu akhir dikurang suhu awal. Berarti delta T-nya ini nilainya adalah 100 dikurang 25. 100 dikurangi 25 berapa? Ya, betul. Hasilnya adalah 75 derajat Celcius. Itu untuk delta T-nya saja. Nah, berarti kita masukkan tadi. Nah, masanya tadi kan masanya 1 kg ya, M-nya 1 kg, delta T-nya tadi 75 derajat Celcius, dan kalor jenis berarti C ya, yaitu berarti 4,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kalau kita uraikan jadinya seperti ini. Diketahui M tadi massa 1 kg, C kalor jenis 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kemudian delta T-nya langsung saja 100 dikurang 25 hasilnya 75 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan itu adalah jumlah kalor yang dibutuhkan. Nah, jumlah kalornya bisa kita hitung dengan persamaan yang tadi, yang Ibu bilang ya, Q macet. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ya, benar. Tinggal kita masukkan massanya 1 kg, C-nya 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T-nya 75 derajat Celcius. Sehingga kita dapatkan 4,2 dikali 75, hasilnya 315. Dikalikan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu kan 1000. Berarti 315 dikali 10 pangkat 3 Joule. Nah, itu kalau disederhanakan kan berarti 315.000 Joule kan. Kalau diubah menjadi kilojoule, itu dibagi 1000, sehingga hasilnya menjadi 315 kilojoule. Nah, kurang lebih seperti itu contoh soalnya. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis itu merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 kg zat. Nah, itu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, di sini untuk kalor jenis, persamaan yang kita gunakan adalah C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Atau kalian bisa juga pakai yang tadi ya. Pakai yang yang ini. Q per M kali C kali delta T. C-nya ditutup, berarti Q dibagi M dikali delta T. Nah, itu sama saja. Kemudian untuk kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini merupakan kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Nah, persamaan yang kita gunakan, ini kapasitas kalor ini bisa disimbolkan dengan huruf C besar, bisa juga dengan H besar, sama saja, tergantung sumber belajarnya biasanya. Ada yang menuliskan C, ada yang menuliskan H. Tapi bedakan dengan kalor jenis ya. Kalau kalor jenis itu C kecil, kalau kapasitas kalor itu C besar atau H besar. Sehingga kita dapatkan besarnya kapasitas kalor itu sama dengan Q dibagi delta T. Berarti
pembagian antara jumlah kalor dibagi dengan selisih suhunya. Atau bisa juga dihitung dengan persamaan C sama dengan M dikali C. Berarti kapasitas kalor ini besarnya sama dengan massa dikalikan dengan kalor jenisnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Nah, kalian tahu kan, misalnya kalian di rumah, itu kan sering mengalami fenomena-fenomena yang dituliskan di sini. Misalnya, menguap, mengembun, mencair atau melebur, membeku, mengkristal, dan juga menyublim. Nah, sekarang kita bahas dulu satu persatu, mulai dari perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Nah, contohnya itu misalnya kalau kalian mengambil es batu dari kulkas, terus kamu biarkan saja nggak kamu minum-minum. Akhirnya lama-kelamaan es batunya berubah menjadi air. Nah, perubahan wujud ini disebut juga dengan mencair atau melebur. Nah, sebaliknya, misalnya kalian meletakkan air yang dibungkus di dalam plastik, di dalam freezer. Lalu kamu masukkan ke freezer dalam waktu 1 malam. Ternyata besok paginya jadi padat kan? Jadi es batu kan? Nah, peristiwa ini disebut dengan membeku. Lalu misalnya dari cair berubah menjadi gas. Misalnya kamu merebus air. Merebus air, udah mendidih tapi nggak dimatiin. Nah, airnya lama-lama berkurang. Kemana airnya? Nah, air yang berkurang itu sebagian itu berubah menjadi gas atau disebut juga dengan menguap. Lalu kebalikannya, kamu misalnya pagi-pagi bikin teh panas. Teh panasnya kamu tutup dengan menggunakan tutup gelas. Ternyata nggak lama kemudian di bagian belakang tutup gelasnya ketika kamu buka ada titik-titik airnya. Nah, titik-titik air tersebut namanya adalah embun. Berarti itu adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Berarti tadi airnya itu kan menguap awalnya. Nah, gasnya itu berubah menjadi zat cair. Nah, itu yang disebut dengan mengembun. Kemudian, ada perubahan wujud yang mungkin sudah pernah kalian pelajari juga di SD ya. Misalnya dari padat menjadi gas. Dari padat menjadi gas. Kamu tahu kapur barus di rumah atau misalnya pewangi pakaian yang digantung itu apa ya namanya? Pogo kalau nggak salah. Pewangi pakaian. Itu kan tadinya bentuknya gas atau pewangi mobil deh. Bentuknya gas. Itu kan awalnya bentuknya kan padat kan ya. Nah, terus lama-lama beberapa bulan kemudian atau beberapa minggu kemudian lama-lama habis kemana dia? Nah, berarti dia mengalami perubahan wujud yaitu menyublim atau perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, sekarang kalau dibalik misalnya knalpot motor itu kan lama-lama kayak ada item-itemnya gitu kan padat-padat gitu. Padahal kan knalpot itu kan yang dikeluarkan itu kan gas. Nah, berarti di situ pada bagian knalpot itu mengalami perubahan gas menjadi padat. Nah, namanya itu adalah mengkristal. Itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai perubahan wujud pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Kemudian perubahan wujud zat yang melepaskan kalor itu tadi sudah ya, yang melepaskan kalor itu membeku, kemudian mengembun dan juga mengkristal. Contohnya itu. Sedangkan untuk perubahan wujud yang memerlukan kalor itu contohnya ada mencair atau melebur, menguap dan juga menyublim. Jadi dia bisa berubah wujud kalau misalnya diberikan kalor atau dipanaskan dulu gitu kata lainnya. Nah, oke, ini dulu. Nah, setelah itu nanti ibu lanjutkan yang berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasannya mengenai kalor laten. Nah, kalor laten itu adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Nah, kalor laten ini satuan yang digunakan itu adalah joule per kilogram. Kalor laten ini terdiri atas dua macam, yaitu kalor lebur dan juga nanti ada yang namanya kalor uap. Nah, kalor lebur atau L itu
simbol dari kalor beku atau sama dengan kalor beku. Nah, besarnya kalor lebur suatu zat itu adalah L sama dengan Q dibagi M. Atau yang sering kita gunakan, kalau ibu gunakannya yang ini ya, Q sama dengan atau Q sama dengan M dikali L. Q-nya itu adalah kalor, M-nya ini adalah massa benda, dan L-nya ini adalah besarnya kalor lebur suatu zat tersebut. Nah, ini segitiga rumusnya. Kemudian tadi ada kalor lebur ya. Nah, kalor lebur ini diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Nah, titik lebur ini adalah suhu ketika zat tersebut melebur atau mencair. Sedangkan kalor beku ini adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Nah, titik beku itu merupakan suatu zat ketika membeku. Jadi begini, kalau kalor lebur, ini titik leburnya itu adalah pada saat benda itu mencair, kira-kira 0 derajat Celcius, atau kurang dari 0 derajat Celcius, berarti sampai minus ya. Nah, tapi kalau nantinya untuk kalor uap, kan benda itu kan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti apabila benda itu mengalami perlakuan kalor sehingga suhunya menjadi lebih dari 100 derajat Celcius, berarti dia menguap. Karena batas maksimum air menguap itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, ini kira-kira untuk grafiknya. Keterangan dari A ke B ini menunjukkan bahwa wujud zat itu masih berwujud es karena suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian dari B ke C ini terjadi perubahan wujud es dan air. Ini proses meleburnya. Jadi di sini tidak ada perubahan suhu, maka suhunya tetap 0. Tidak terjadi perubahan suhu. Nah, nanti pada bagian C ke D ini nanti proses perubahan wujud dari cair menjadi uap, tapi belum terjadi perubahan wujud ya, sedang prosesnya. Dan D sampai E nanti di sini nanti ada kalor uap karena sudah mengalami perubahan wujud dari air menjadi uap. Nah, kemudian berikutnya adalah kalor uap atau disimbolkan dengan U atau kalor embun. Nah, besarnya Q ini sama dengan M dikali U. Ini segitiga rumusnya. Yang disebut dengan kalor uap itu adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Nah, titik didih itu adalah titik di mana titik atau suhu di mana zat tersebut mendidih. Misalnya kamu manasin air sampai suhunya sampai dia muncul gelembung-gelembung, berarti artinya dia sudah mendidih. Kalau air tersebut mendidih berarti suhunya kira-kira 100 derajat Celcius. Kemudian kalor embun itu adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Dan titik embun ini adalah suhu zat ketika zat tersebut mengembun. Nah, ini grafiknya tadi. Kalau A sampai B tadi kan wujudnya S ya. B sampai C tadi proses melebur. Nah, kemudian C ke D ini wujudnya masih air, tetapi dia sudah proses pemanasan. Dan D sampai E ini berarti terjadi perubahan wujud dari air menjadi uap, atau prosesnya namanya menguap. Titik uap air sama dengan titik embun uap, yaitu besarnya 100 derajat Celcius. Makanya di sini suhu maksimumnya 100 derajat Celcius. Berarti kalau air itu kalau mendidih bisa nggak lebih dari 100 derajat Celcius? Tidak bisa, karena sifat fisika dari air ini suhu maksimum ketika mendidih itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, di sini apabila perubahan wujud air, misalnya ada perubahan wujud air, airnya dari es dipanaskan hingga mendidih sampai menguap. Nah, itu nanti akan terjadi beberapa tahap. Nah, beberapa tahap ini nanti akan menunjukkan jumlah kalor yang diperlukan. Nah, jumlah kalor yang diperlukan itu tadi dari proses A ke B, ini namanya Q1. Kemudian dari B ke C namanya Q2, dari C ke D namanya Q3, dari dari C ke D, D ke E atau ke F dan seterusnya, ini namanya adalah Q4 dan Q5. Nah,
jumlah kalor yang diperlukan semuanya ini nanti harus dijumlahkan. Q1-nya ketemu berapa, Q2-nya ketemu berapa, dan seterusnya lalu dijumlahkan, totalkan semuanya. Nah, penguapan itu dapat dipercepat dengan beberapa cara. Misalnya, yang pertama adalah dengan cara pemanasan atau menaikkan suhunya. Misalnya kalau di rumah kita kan pakaian yang sudah dicuci biasanya kan dijemur, ya enggak? Supaya apa? Supaya terkena panas. Kalau terkena panas maka suhunya akan naik, maka pakaian yang tadinya basah itu akan menjadi kering. Makin panas kita menjemurnya maka makin cepat keringnya. Kemudian memperluas permukaan zat cair. Misalnya kalian minum kopi yang panas. Nah, karena kalian nggak sabar ditiup-tiup nggak dingin-dingin. Nah, akhirnya kopi panasnya itu dituangkan di atas cawan yang lebar. Nah, lebar dan gepeng ya. Tapi hati-hati biar nggak tumpah. Nah, setelah itu kita biarkan sebentar, ternyata kopinya yang ada di cawan ini cepat dingin sehingga bisa diminum. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah pakaian yang basah yang dijemur. Nah, kalau dijemur itu kan biasanya dijembreng gitu ya, di apa ya, direntangkan. Nah, ini fungsinya adalah untuk memperluas permukaannya supaya terkena panas sehingga cepat kering. Kemudian mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Misalnya kita minum minuman panas kan kalian kadang-kadang di tiup-tiup gitu ya supaya cepat dingin. Nah, sebenarnya kalau ini secara kalau misalnya kita umat muslim itu tidak dianjurkan karena secara dari segi kesehatan pun juga kurang baik, karena kalau kita niup itu kan berarti mulut kita kan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon itu kan sifatnya toksik ya atau racun, jadi akan menyebabkan gangguan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada istilah mendidih. Mendidih. Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Jadi kalau kamu misalnya ngerebus air, itu sampai keluar gelembung-gelembungnya berarti artinya air tersebut sudah mendidih. Nah, titik didih air ini dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan juga jenis zat. Nah, ini gambarnya. Ini air yang mendidih, tapi kalau dibiarkan lama-lama airnya akan menjadi menguap. Kemudian yang terakhir kita bahas mengenai asas Black. Nah, asas Black ini bunyinya kalor yang diterima oleh suatu zat itu besarnya sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat, atau bisa kita rangkum menjadi Q lepas itu sama dengan Q terima, atau besarnya kalor yang dilepaskan itu sama dengan kalor yang diterima. Oke, untuk hari ini penjelasan tentang kalor sekian dulu, Ibu tutup dulu. Nah, minggu depan kita belajar tentang perpindahan kalor, yaitu tentang konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Oke, kalau belum paham diulang-ulang lagi ya videonya supaya lebih paham lagi. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sesuai dengan janji Ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kalor, yaitu untuk perpindahan kalor. Nah, jadi perpindahan kalor ini dapat terjadi melalui 3 cara. Nah, cara yang pertama itu adalah konduksi, kemudian yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, tiga istilah ini mungkin kalian tidak asing dalam kehidupan kalian, karena memang sudah pernah dipelajari waktu kalian masih duduk di bangku SD. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari konduksi. Nah, yang disebut dengan konduksi itu merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, seperti pada gambar, kalian perhatikan gambarnya. Sebagai contoh, misalnya kalian menyediakan sebuah lilin. Nah, kemudian kalian siapkan satu buah logam yang cukup panjang. Nah, bagian A itu kamu letakkan di atas api dan bagian B kamu pegang. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, ternyata kalor ini
mengalir dari A ke B, sehingga akibatnya tangan kalian akan merasakan bahwa logam tersebut menjadi terasa panas. Nah, itu yang disebut dengan konduksi. Nah, jadi dia melalui perantaranya adalah logam, tetapi tidak disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, contoh yang lain misalnya, kalian membuat sebuah teh panas, terus kamu aduk dengan menggunakan sendok. Nah, terus sendoknya lama-lama yang kalian pegang ujungnya itu menjadi panas. Nah, itu juga salah satu contoh lain dari konduksi. Nah, penghantar kalor yang baik itu disebut juga dengan konduktor. Nah, contoh konduktor ini ada beberapa macam benda. Yang paling baik itu adalah besi, kemudian baja, tembaga, seng, dan juga aluminium. Nah, seperti yang kalian tahu, mungkin di rumah kalian itu banyak, terutama di dapur ya, itu terdapat banyak sekali alat-alat memasak. Nah, alat-alat memasak itu karena semuanya digunakan untuk pemanasan di atas kompor, maka bahan bakunya itu rata-rata adalah terbuat dari aluminium atau stainless namanya. Itu untuk konduktor. Kemudian penghantar kalor yang kurang baik atau benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik ini disebut dengan isolator. Nah, isolator ini untuk benda-benda tertentu, misalnya alat masak itu biasanya di bagian ujungnya dikasih pegangan entah dari kayu, entah dari apa namanya, bahan-bahan yang selain logam ya tentunya. Nah, ini fungsi isolator ini adalah untuk menghambat panas. Nah, contoh dari bahan-bahan isolator ini adalah kayu, kaca, wol, kertas, kemudian plastik. Ya, tentunya benda-benda ini yang bukan jenis logam. Kemudian perpindahan kalor yang ketiga adalah konveksi. Nah, konveksi ini merupakan perpindahan kalor melalui zat-zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, konveksi ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat. Nah, kemudian untuk konveksi ini bisa terjadi di dalam zat cair, tetapi bisa juga terjadi di dalam gas. Nah, seperti yang ada pada gambar ini, kalian bisa perhatikan. Contohnya adalah pada saat kita memanaskan air. Tetapi yang jadi permasalahan bukan pancinya ya, tetapi yang harus kalian perhatikan itu adalah airnya. Nah, pada saat kita memanaskan air, kalau misalnya airnya sudah mendidih, dia kan seolah-olah seperti muter-muter gitu ya di bagian dalamnya. Nah, ini namanya adalah perbedaan massa jenis. Nah, perbedaan massa jenis inilah yang menyebabkan terjadinya konveksi atau perpindahan kalor secara konveksi. Nah, jadi ini kita memanaskan air dengan menggunakan panci, tetapi yang jadi objek di sini yang merupakan contoh dari konveksi bukan pancinya, melainkan air yang direbus di dalam panci. Seperti itu. Nah, kemudian contoh konveksi. Contoh konveksi ini adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, angin laut dulu ya. Terjadinya angin laut ini terjadinya pada siang hari. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini terjadi tekanan udara tinggi dari laut, kemudian dia mengalir ke tekanan udara yang lebih rendah, itu di daratan. Maka daratan menjadi lebih cepat dingin. Biasanya angin laut ini digunakan oleh nelayan untuk pulang ke darat setelah dia mencari ikan. Kemudian terjadinya angin darat. Nah, terjadinya angin darat ini kebalikannya dari angin laut. Dia berasal dari tekanan tinggi. Tekanan tinggi ini berasal dari daratan. Kemudian menuju ke tekanan udara rendah atau laut. Nah, angin darat ini terjadinya pada malam hari. Makanya nelayan itu kalau berangkat melaut biasanya itu sore hari atau malam hari. Karena dia dibantu oleh angin darat tersebut. Kemudian contoh yang lain adalah sistem pendinginan mobil atau radiator, gambarnya seperti ini. Dan yang ketiga adalah pembuatan cerobong asap pada pabrik. Nah, itu terlihat ya ada aliran udara di sini. Kemudian ada juga perpindahan panas secara konveksi itu pada lemari es. Nah, di dalam lemari es itu juga terjadi perubahan tekanan udara dari tekanan tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi.
Ini untuk konveksi. Kemudian yang terakhir adalah radiasi. Nah, radiasi ini, istilah dari radiasi ini berasal dari kata pancaran. Nah, artinya di sini radiasi itu merupakan perpindahan kalor secara langsung atau perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Nah, contohnya adalah sinar matahari yang bisa sampai ke bumi. Nah, itu namanya radiasi. Nah, permukaan yang hitam dan kusam itu merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan kaos atau pakaian yang berwarna hitam atau berwarna gelap, ternyata badan kamu rasanya lebih panas. Nah, hal ini disebabkan karena warna gelap atau warna hitam itu merupakan penyerap kalor atau penyerap radiasi yang baik. Makanya badan kita terasa panas. Sedangkan untuk permukaan yang warnanya putih dan mengkilap, ini merupakan penyerap atau pemancar radiasi yang buruk. Nah, biasanya berbeda ya kalau misalnya cuaca panas, kalian menggunakan baju yang berwarna gelap dengan yang berwarna putih terang misalnya. Itu kita lebih cepat berkeringat jika kita menggunakan pakaian yang berwarna gelap. Dan alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor ini disebut dengan termoskop. Termoskop ini berasal dari kata termo. Termo itu artinya suhu. Berarti alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pancaran kalor, kalor ini kan suhu ya, peningkatan suhu. Berarti itu namanya adalah termoskop. Kemudian yang terakhir ada juga pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalor itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya kita sering memanfaatkan. Nah, salah satunya adalah alat-alat masak. Nah, alat-alat masak ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, bagian logamnya ini yang stainless ini terbuat dari bahan konduktor karena dia dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian yang bagian warna hitam hitam ini mungkin dari plastik ya, tapi yang tidak mudah meleleh. Ini namanya bagian isolator. Fungsinya adalah untuk menahan panas supaya pada saat kita mengangkat panci itu tidak terlalu panas sehingga tidak akan melukai kulit kita. Dan ini bagian yang mengkilap, ini bagian dari logam. Kemudian termos, penggunaan termos. Nah, termos ini untuk menyimpan air supaya tetap panas. Nah, bahannya pun kalian bisa amati nanti di rumah kalau ada termos di bagian dalamnya itu ada beberapa lapisan. Kemudian ada tutupnya. Nah, di dalam lapisan yang di dalam termos ini gunanya adalah untuk menahan panas supaya tidak mudah keluar. Nah, begitu halnya dengan setrika. Nah, ini mungkin sedikit penjelasan tentang perpindahan panas yaitu secara konduksi, konveksi dan juga radiasi. Oke, semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum.